wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim, NIM 2003 Kali ini saya akan membuat UTS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi yang pertama, bisnis internasional. Menurut Garvin 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak lebih dari satu negara. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, untuk memperbesar penjualan. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber perjualan dan penawaran. Dan ada juga faktor yang mendukung perkembangan bisnis internasional. Yang pertama, peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspresinya. Yang kedua, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah hubungan dengan pergerakan liberalisasi dan sumber daya lintas negara. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional diantaranya ada dua. Yang pertama, kegiatan ekspor impor dan kegiatan investasi. Globalisasi di pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan di dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Materi kedua adalah lingkungan bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Lingkungan teknologi. Perusahaan yang menggunakan strategi bisnis yang berbasis IT terbukti efektif dalam mengembangkan bisnisnya, yang menggunakan IT secara konservatif sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui penggunaan sumber daya yang ada dalam lingkungan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan usaha. Materi ketiga, perdagangan globalisasi. Teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa seperti merkantilisme. Teori merkantilisme ini mendapatkan bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan banyak cara untuk sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Yang kedua, absolute advantage dari Adam Smith. Berdasarkan pada besaran variabel real bukan moneter sehingga sering dikenal sebagai nama teori murni perdagangan internasional. Teori perdagangan modern. Materi 4, sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional atau IMS adalah pengaturan atau kesepakatan formal di antara negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara di dunia. Terdapat mata uang lainnya. 59 atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Bursa valuta asing. Menurut Sutanto 2008, bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Ada beberapa istilah tentang kursa valuta asing, diantaranya adalah fungsi bursa valuta asing, diantaranya adalah
mentransfer daya beli uang antar negara. Yang kedua, menyediakan kredit bagi perdagangan luar negeri. Yang ketiga, menjual belikan valuta asing. Pasar modal internasional. Pasar modal internasional adalah sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis. Dua jenis pasar yaitu yang pertama, pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Yang kedua, pasar saham. Pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikannya saham pada investor lainnya. Materi kelima, kerjasama internasional antara negara. Tujuan awal ini dibentuk adalah menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Bank Moneter Internasional. World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah sebuah organisasi internasional yang mendapatkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus dan di antara negara-negara anggotanya. Selanjutnya materi aliansi strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produk ataupun pemasaran cabang di negara-negara lainnya. Konsep analisis strategis. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.